Shalom, kita berjumpa kembali, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Saat ini kita akan masuk dalam kelas pembelajaran multimedia dan kita sudah banyak membahas topik-topik dari konten-konten sebelumnya. Tetapi pada saat ini kita akan membahas bagaimana mengatur pengaturan dalam aplikasi Zoom. Sebelum saya masuk ke dalam sesi materinya, ke dalam sesi pembelajarannya, mari saya mengundang bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, pilih atau aktifkan semua notifikasi supaya Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa menerima notifikasi ketika saya mengupload video-video yang terbaru. Sering ya ketika kita sekarang memang sudah lewat atau sudah mulai mereda atau sudah mulai beralih dari pandemi, tetapi kita perlu ingat bahwa ketika awal-awal pandemi di tahun 2020 bulan April kalau tidak salah ya, waktu itu mulai di Indonesia masuk dalam masa pandemi COVID, sehingga semua kegiatan tidak boleh yang tatap muka atau secara onsite, tetapi semua bisa dilakukan melalui aplikasi atau secara online. Dan aplikasi yang pada saat itu di awal tahun 2020 yang membooming adalah Zoom. Walaupun ada beberapa aplikasi sejenis seperti Zoom, Google Meet, Webex, lalu yang terakhir Teams, ya, Microsoft Teams. Semua aplikasi ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ketika di awal tahun itu yang paling membooming sekali, yang paling digempur, yang paling dibilang banyak bermasalah, yang paling dibilang tidak aman, waktu itu adalah Zoom. Tetapi aplikasi ini pemiliknya juga tidak mau tinggal diam. Dia terus mengupgrade aplikasinya, dia meningkatkan sekuritasnya, sehingga terus mengalami pertumbuhan dan perubahan dari waktu demi waktu. Banyak yang sampai sekarang masih bingung, kok kayak misalnya mau bikin co-host, kok nggak ada co-hostnya. Terkadang lucu juga sih, banyak orang yang nggak mau belajar ya. Ketika saya sudah kasih bagaimana caranya membuat co-host, tapi dia juga tidak pelajari dan tidak bisa juga. Nah, inilah jadinya agak sedikit aneh sebenarnya gitu ya. Sekarang kita langsung saja, saya akan menunjukkan pengaturan yang pertama yang harus Bapak Ibu Saudara ketahui, yang harus dilakukan di mana. Nah, saya akan tunjukkan ya. Untuk masuk ke dalam pengaturan yang pertama harus diketahui, Bapak Ibu Saudara, kita harus setting di dalam default-nya dulu, yaitu kita masuk ke dalam webnya, kita masuk di webnya itu, kita masuk ke zoom.us ya. Jadi nanti kita masuk di dalam zoom.us, di situ baru kita bisa melihat. Nah, di sini kita akan contohkan, kita masuk jadi melalui, kita ketik di sini www.zoom.us ya, .us. Lalu kita enter. Nanti dia akan masuk. Begitu dia masuk di dalam webnya Zoom ini, maka kita harus mengatur, kita harus login dulu. Nanti kita bisa login di sini, kita bisa lihat. Ketika kita login, nanti dia ada ya di bagian atasnya login di sini. Kita klik login, kita masukkan ID-nya kita, password-nya kita. Itu. Nah, setelah kita masuk, saya akan membawa sekarang ini kan prosesnya ini sudah ada di dalam webnya Zoom. Jadi ini yang sering sekali banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian tidak melakukan pengaturan ini. Taunya cuma pakai, tetapi ketika ada fasilitas-fasilitas yang lainnya tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena tidak mengatur pengaturan di sini.
Sekarang saya akan menunjukkan kita masuk ke dalam. Di sini ada tampilan menu yang atas ya. Lalu ada menu sebelah kiri dan ada menu sebelah kanan. Kita akan masuk ke dalam menu yang sebelah kiri ya. Di sini ada personal. Ya, nanti ada personal, admin, segala macam. Ya, kita akan lihat satu persatu. Kita masuk ke sini ada home, lalu ada profile. Kita langsung saja masuk yang profile ya. Di profile ini nanti kita lihat satu persatu. Ya, ini nama profilnya jelas. Nah, ini data-datanya. Nanti di sini ada meeting, ada personal meeting ID. Ada orang yang tidak mengerti personal meeting ID sama meeting ID yang biasa. Harus diketahui kalau personal meeting ID ini tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ketika membuat meeting langsung secara instan, pasti meeting ID-nya sama, tidak akan berubah-ubah. Tetapi kalau kita membuat dalam schedule, maka itu yang akan berubah-ubah. Oke, kita langsung melihat lagi ke dalam account. Di sini account-nya, di sini ada lisensinya, ya saya punya di sini license yang berbayar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian di sini belum license, berarti masih yang gratisan. Apa bedanya yang gratis dengan yang berbayar? Berbayar juga banyak levelnya ya. Kalau yang gratis jelas dia hanya 40 menit waktunya saja. Itu ya, hanya 40 menit, tetapi kalau yang berbayar license itu unlimited. Tetapi untuk jumlah partisipan yang gratisan sama yang berbayar ini ada yang biasa, ada yang naik, berbeda ya. Tetapi yang basicnya itu ketika dia berbayar, partisipannya tetap 100. Jadi antara yang tidak berbayar dengan yang berbayar, yang pro-nya ini, yang masih level bawah, itu sama-sama 100. Hanya bedanya di waktunya. Waktu yang gratis itu hanya 40 menit, habis itu putus. Tapi kalau yang berbayar itu akan lewat terus dari 40 menit tidak masalah gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi menunya di profil ada sign in. Ya, ini bisa lihat itu kita lewatkan saja. Nanti kita langsung saja sekarang masuk ke meetings. Kita masuk ke meeting, di sini kita bisa lihat. Nanti di sini ada kalau recurring ini berarti ada ID atau ada schedule yang kita buat berulang. Jadi tidak perlu kita buat lagi, tetapi misalnya kita membuat setiap hari Senin. Senin sekarang, Senin berikutnya, setiap hari Senin selama beberapa bulan itu bisa kita buat di sini namanya recurring gitu ya. Ini untuk yang meeting. Nah, ini upcoming, ini yang previous, personal room, nah ini yang previous yang sudah. Lalu ada personal room kalau yang pakai tadi yang khusus, lalu ada yang meeting templates. Nah, ini ya. Sekarang kita masuk ke webinar. Saya tidak mengaktifkan webinar karena saya tidak memerlukannya. Jadi biasanya kalau yang memerlukan webinar ini akan berbayar lagi. Kita bisa lihat di sini ada keterangannya what is webinar. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca, bisa pelajarin di sini. Kalau untuk webinar, nah, kita masuk ke font. Settingannya untuk font di sini saya juga tidak utak-atik ya, tidak menggunakan untuk telepon. Lalu personal kontak juga saya tidak utak-atik, ini kita tidak perlu, tapi kita nanti bisa langsung saja masuk ke dalam pengaturan. Ini saya hanya memperlihatkan saja ya. Nah, ini untuk yang whiteboard-nya, all whiteboard ya bisa kita pakai whiteboard. Nah, banyak macam contoh-contoh template yang bisa kita pakai whiteboard-nya di sini. Saat nanti meeting, nah saya tidak pernah gunakan, jujur saya tidak pernah gunakan karena hampir jarang sekali untuk itu. Lalu recording. Recording biasanya ketika kita merecord sebuah pertemuan, biasanya ada di sini kita record dan simpennya di dalam webnya dia, drive-nya dia. Kalau kita pakai yang R-nya dia gitu ya. Lalu kita masuk juga ke dalam setting. Sekarang kita lihat ke dalam setting. Di setting ini bisa diperhatikan ya, untuk setting ada meeting di sini. Ada security, kita lihat dari security, kita akan satu persatu turun ya, pelan-pelan. Di sini ada required that all meetings are secure with one security option. Di sini kita aktifkan saja. Posisinya kalau ke kanan berarti diaktifkan, kalau dia misalnya ke kiri berarti dia tidak diaktifkan gitu ya. Lalu ada waiting room.
Apa fungsinya waiting room? Di sini jelas, when participant joins a meeting, place them is a waiting room and require the host to admit them individually. Jadi, ketika ini kita aktifkan, ada orang yang masuk, dia tidak akan langsung masuk ke dalam meetingnya, ruang meetingnya, tetapi dia akan ditaruh di waiting room. Kalau kita pergi ke sebuah hotel, kita tidak langsung bisa masuk ke dalam ruang pertemuan atau ruang meeting, tetapi kita ada di lobby dulu, menunggu. Ya, menunggu untuk diberikan akses atau izin untuk masuk. Nah, ini saya tidak aktifkan. Kenapa? Karena ini menjadi default. Yang saya aktifkan nanti kalau misalnya mau memberlakukan seperti ini, kita bisa atur melalui aplikasi Zoom-nya. Ini kita sedang masuk dalam pengaturan di webnya, pengaturan di akunnya kita, gitu ya. Dan ini penting, yang pertama kali harus Bapak Ibu Saudara lakukan sebenarnya. Lalu ada lagi di sini, ini biasanya saya ingatkan dulu ya, biasanya suka ada perubahan, update-update gitu. New waiting room and join before host experience. Ya, saya aktifkan saja kalau ini. Meeting passcode, nah ini harus diaktifkan supaya setiap meeting itu harus ada passcode-nya. Supaya tidak semua orang, tidak sembarang orang bisa masuk. Itu penting ya. Sering sekali orang nggak mau pakai passcode, langsung aja. Nah, itu banyak orang di luar yang tidak kita harapkan, di luar orang yang tidak kita undang dalam pertemuan, dia hadir di meeting tersebut. Jadi itu berbahaya ya. Lalu ada personal meeting ID, passcode. Nah, ini yang kalau saya bilang ketika setiap meeting pakai meeting ID-nya personal, itu tidak akan pernah berubah-berubah. Jadi itu terus. Nah, banyak orang yang salah pengertian. Dia maunya tuh pakainya meeting ID-nya tuh yang berubah-berubah. Tetapi kok yang ditawarin, yang dikeluarin kok yang personal meeting ID karena ada kesalahan. Nah, itu nanti ya di sesi-sesi berikutnya. Lalu settingan require passcode for participant join by phone. Ya, ini juga biasanya jarang kepake sih kalau ini. Tapi aktifkan saja. Nah, di sini embed passcode in invite link for one click join. Jadi ada begini. Ketika kita mau men-share linknya, jadi kan kadang kalau kita kita invite lalu ada linknya. Nah, di sini embed passcode ini, jadi passcode-nya itu sudah tidak perlu lagi di-input-input, apalagi kalau orang-orang tua ya. Saya ingat betul ketika mengajarkan bagaimana seharusnya untuk orang tua supaya dia tidak ribet. Kan kadang ribet, mesti masukin passcode lagi. Jadi di dalam linknya itu sudah ada passcode-nya. Orang hanya klik linknya, maka dia langsung masuk tanpa masukin passcode-nya. Karena link tersebut sudah di-embed. Maksudnya apa di-embed ya? Jadi sudah ada di dalam bagian itu juga. Sudah termasuk bagiannya gitu kan. Dia sudah menempel di dalam linknya itu ada passcode-nya tanpa perlu di-input. Kalau ini tidak saya aktifkan bagaimana? Kalau tidak saya aktifkan, maka ketika kita buat link, orang lain masuk klik link tersebut, dia tetap harus masukin passcode. Jadi perhatikan ya, di-embed sama tidak di-embed. Kalau yang di-embed, dia tidak perlu lagi masukin passcode karena passcode-nya sudah ada di dalam link. Kalau yang tidak diaktifkan, maka dia setiap klik linknya harus wajib memasukkan passcode. Itu yang perlu diketahui ya. Lalu only authenticated meeting participant and webinar. Nah, di sini saya nggak aktifin, gitu ya. Lalu, nah ini ada block users in specified domains from join meeting and webinar. Jadi kalau ini diaktifkan, ini nanti akan muncul negara mana atau ID apa yang tidak boleh kita izinkan untuk masuk. Kita bisa klik di sini, misalnya dari daerah mana, bisa kota mana, lalu misalnya dari ID-nya, emailnya apa, kita masukin di sini, itu bisa. Ya, ini saya tidak aktifkan karena tidak perlukan. Lalu berikutnya, only authenticated users can join meeting from web client. Nah, ini kalau dia pakai web, ini juga kalau diaktifkan, berarti dia ada autentikasinya. Nah, ini saya tidak aktifkan ya. Approve or block entry for users from specified countries or region. Ini kalau misalnya diaktifkan mau dari misal negara mana? Misalnya negara Inggris tidak boleh. Ya, kita blok misalnya, boleh. Atau di sini only allow. Jadi hanya untuk user yang kita setujui saja yang bisa masuk dari negara mana? Misalnya dari negara Amerika. Hanya user yang dari negara Amerika saja yang bisa masuk, di luar itu tidak bisa. Nah, ini pengalaman saya juga pernah ada, kok di luar negeri tidak ada yang bisa masuk ya. Ternyata di sini settingannya. Nah, itu ya di sini. Jadi kita perlu ketahui. Nah ya.
Oke, tadi kita sampai di embed sudah, ini block users, approve or block ini. Nah, ini sampai di sini kita akan masuk ke dalam schedule meeting. Tadi itu adalah sub-nya bagian dari security. Sama saja ketika kita klik security, maka muncul tadi. Tapi ketika kita schedule meeting, maka larinya ke sini. Ini udah ada pembatasnya ya, schedule meeting. Kita lihat di dalam schedule meeting, di sini ada host. Start meeting with host video on. Nah, ini saya aktifkan saja supaya si host ini juga dia harus menampilkan kameranya, wajahnya. Biasanya banyak orang tidak mau menampilkan karena ya ada dalam suatu suasana atau ruangan yang tidak mau dilihat atau di jalan. Nah, itu bisa gitu ya. Tapi kalau sebagai host seharusnya aktifkan. Sebagai mahasiswa ketika belajar kudu wajib harusnya aktifkan. Sama ketika onsite. Tetapi banyak mahasiswa sekarang kadang nggak punya pikiran ya. Nggak punya akal kalau saya bilang. Jadi terlalu banyak akal-akalan, banyak alasan dimatikan. Tapi ya memang kalau jaringannya lagi lemot, susah, ya bisa saja dengan mematikan kamera itu salah satu caranya. Tetapi ini banyak sekali yang melakukan justru ya jaringan tidak bermasalahnya. Kita orang-orang IT mengertilah ini benar jaringannya atau bukan karena ada beberapa indikator yang bisa kita tangkap bahwa memang jaringannya. Saya sering sekali ketika menangkap bahwa ini jaringannya nggak benar, saya suruh bilang matiin aja kameranya supaya apa? Lebih ringan itu. Tapi banyak juga yang jaringan nggak bermasalah, ngaku-ngaku bermasalah. Nah ini mahasiswa-mahasiswa yang kurang ajar sebenarnya, gitu ya. Lalu kita lihat di sini partisipan video. Nah di sini diaktifkan. Jadi ketika meetingnya kita mulai dengan partisipan itu videonya harus on. Jadi mereka bisa mengaktifkan, dia bisa mengaktifkan. Kalau ini saya matiin, partisipan nggak bisa mengaktifkan kameranya, gitu ya. Audio type-nya kita aturnya ke telepon and computer audio ini. Jadi kita pakai dua-duanya ya. Lalu kita masuk ke allow participants to join before host. Maksudnya apa? Jadi kita memberikan link, terkadang hostnya belum masuk, kan suka hostnya belum masuk, belum start meeting, partisipan mau masuk nggak bisa. Karena belum dibuka sama hostnya. Tetapi kalau kita aktifkan ini allow participant to join before host, maka sebelum hostnya masuk membuka ruangannya, ibaratnya membuka ruang meetingnya, tamu atau peserta partisipan boleh masuk karena sudah diizinkan. Di sini dikasih akses. Lalu ada settingannya di sini, partisipan can join. Nah, di sini paling besar 15 menit sebelum waktu dimulai. Dia bisa masuk atau anytime. Kapan aja. Nah, pengalaman saya ketika saya setting anytime dulu, ada aja yang iseng jam 12 malam masuk tiba-tiba karena muncul notifikasi di handphone. Loh, kok ada yang masuk jam 12 malam? Dan kita ikut masuk, coba. Ternyata benar ada yang masuk di dalamnya. Nah, itu pengalaman ya. Jadi ada yang coba masuk, dia coba-coba, dia pakai linknya. Itu ada. Jadi lebih baik ini diatur. Oke. Berapa lama? Di sini saya 15 menit sebelumnya. Lalu berikutnya, enable dedicated group chat for meeting conversation. Nah, ini juga saya nonaktifkan. Kenapa? Kalau perlu ya nggak masalah. Di sini bagaimana bisa membuat chat secara grup ya untuk di dalam meeting tersebut. Nah, kalau saya nggak perlu, saya matiin. Jadi tergantung Bapak Ibu Saudara ya, butuhnya yang bagaimana. Allow Zoom rooms to start meeting with host key. Nah, ini saya nggak perlu aktifkan karena di sini nanti akan membuat kita ribet sebenarnya. Enable personal meeting ID saya aktifkan karena terkadang kita butuh meeting cepat, nggak perlu bikin schedule, bisa langsung pakai personal meeting ID. Use personal meeting ID when schedule a meeting. Nih saya nonaktifkan. Kenapa? Kalau yang schedule ya pakai linknya meeting ID-nya yang schedule aja, jangan pakai yang personal. Lalu use personal meeting ID when starting an instant meeting. Nah, ini juga kalau mau juga diaktifkan saja supaya yang instan gitu. Jadi begitu dia klik meeting dia bisa gitu. Kalau saya jarang sebenarnya. Add watermark juga ini bisa kita masukin ketika pakai watermark ya. Ini saya tidak aktifkan, nggak perlu kadang gitu ya. Lalu ini, nah ini penting buat pengaturan. Sering sekali kan ketika kita masuk di dalam meeting, partisipan kita ribut tuh ngomong sendiri, dia nggak ngerti atau dia nggak tahu atau gimana, mic-nya tidak di-mute. Jadi kondisinya unmute. Nah, di sini kita langsung saya mengaktifkan mute all participant when they join a meeting. Jadi ketika mereka masuk ke dalam ruang meeting, langsung aplikasi membuat dia mute. Nah, di sini kita aktifkan.
Nah, lalu upcoming meeting reminder ini juga kalau kita mau aktifkan maka dia akan memberikan reminder dan bisa menerima notifikasi kalau memang sudah mulai gitu ya. Meeting template saya tidak menggunakan. Kalau ini mau digunakan juga boleh. Nah, dulu-dulu ini belum ada nih meeting template nih. Sekarang sudah ada. Jadi kalau misal kita aktifkan, nah dia akan lihat large-nya, dia akan melihat bagaimana posisi-posisinya. Nah, ini zaman dulu waktu tahun 2020 belum ada, tapi sekarang sudah ada gitu ya. Saya tidak aktifkan ini. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Ya, tadi kan sudah security, schedule meeting, in meeting. Sekarang kita akan masuk ke require encryption for third party endpoint. Nah, ini di sini saya tidak aktifkan. Lalu meeting chat. Meeting chatnya diaktifkan. Di sini by defaultnya apa? Allow participant to chat. Nah, di sini saya aktifkannya everyone and anyone directly bisa, gitu ya. Atau nggak boleh sama sekali. Atau hanya ke host dan co-host. Atau everyone. Nah, di sini saya kliknya everyone, semua orang bisa chat dan bisa direct, ya. Itu. Lalu kita lihat new meeting chat experience. Nah, ini boleh kita aktifkan, boleh tidak. Itu tergantung kebutuhan ya. Nah, di sini ada allow participant to delete message in meeting chat. Nah, itu masing-masing lah. Tidak begitu kritikal gitu ya. Meeting chat direct message juga di sini aktifkan kalau saya. Yang auto save. Nah, ini meeting chat auto save ini diaktifkan. Ingat, semua chat ketika saya aktifkan ini yang terjadi di dalam ruang meeting tersebut di chat itu terekam. Jadi ketika saya mematikan Zoom-nya, dia langsung record menjadi sebuah text file dan muncul semua percakapan apa saja di antara kita. Yang ada di dalam aplikasi tersebut langsung ke save dan langsung muncul ada catatannya. Mau dibicarakan apapun ada. Sampai ngomong A, I, U, E, O, ngomongannya nggak bener pun ada. Semua terekam gitu ya. Sound notification when someone joins or leaves. Jadi ketika ada orang yang kalau kita masuk rumah ada pintu atau biasanya kalau masuk ke minimarket ya, teng nong, teng nong. Nah, itu. Ketika buka pintu, teng nong. Nah, ini kalau diaktifkan, maka semua akan mendengar bunyi teng nong. Berarti ada yang masuk atau ada yang keluar. Di sini kalau saya matikan. Kenapa? Saya terganggu, kadang berisik gitu ya. Apalagi kalau sedang menjadi pembicara. Nah, itu makanya saya matikan. Tapi Bapak Ibu Saudara boleh aktifkan gitu. Send files via meeting chat. Nah, di sini saya aktifkan. Terkadang kita membutuhkan mengirimkan foto atau mengirimkan gambar atau file melalui chat. Nah, jadi ini diaktifkan gitu ya. Bisa diatur di sini ada only allow specify the file type-nya. Jadi mau file type apa aja yang disetujui yang bisa dikirim atau di sini kita membatasin maksimumnya berapa. Nah, kita bisa atur. Kalau saya di lost gitu ya. Feedback buat Zoom, untuk Zoom-nya. Ya, ini boleh diaktifkan, boleh tidak. Kalau nggak kepake, ya kita nonaktifkan. Misalnya di disable. Nah, itu. Ketika kita klik, maka dia dimatikan. Ya. Display end of meeting experience feedback survey. Nah, ini biasanya setelah selesai akan ada survei. Nah, saya juga matikan. Nah, ini dia nih yang penting juga. Sering sekali seseorang ketika meeting, dia tidak bisa membuat co-host. Karena di sini dia belum aktifkan, dia masih dimatikan disable. Jadi di sini harus buat dalam kondisi enable supaya bisa membuat co-host. Setelah ini diaktifkan, nanti dalam aplikasinya baru kita bisa buat co-host. Banyak orang tidak bisa karena ini tidak diaktifkan. Meeting pools atau quizzes. Nah, di sini juga terkadang kita butuh quiz, butuh meeting, butuh polling, maka bisa dilakukan. Nah, ini hanya saya aktifkan allow host to create. Jadi hanya host saja yang bisa membuat, gitu ya. Meeting survey saya nonaktifkan karena tidak perlu. Always show meetings control toolbar ini saya aktifkan. Show Zoom windows during screen share juga ini saya aktifkan. Terus screen sharing ini juga saya aktifkan dengan kondisi one participant can share part at a time. Jadi hanya satu orang yang bisa men-share. Ini juga, tapi nanti ini bisa diatur, bisa dirubah-rubah lagi di aplikasi ya. Ini hanya defaultnya saja. Lalu di sini siapa yang who can share? Kita bisa host only atau all participant. Kalau host only berarti host dan co-host yang bisa. Nah, di sini saya defaultnya all participant. Itu biasanya kalau buat kuliah, yang lainnya mau
untuk presentasi bisa. Jadi di sini, tapi nanti bisa diubah-ubah ya di aplikasinya ya. Ini hanya defaultnya saja. Who can start sharing when someone else is sharing? Di sini saya aktifkannya hanya host itu. Nanti tinggal host yang memberikan. Disable desktop screen sharing for meetings you host. Nah, ini saya nonaktifkan. Disable screen sharing when guests are in the meeting, saya nonaktifkan. Pokoknya semua harus persetujuan dari host. A note di sini notation ini saya aktifkan. Nah, biasanya suka ada yang suka iseng coret-coret karena ini annotation-nya diaktifkan. Gitu ya. Nah, tapi itu nanti bisa diatur lagi. Whiteboard juga saya aktifkan. Remote control. During screen sharing, the person who is sharing can allow others to control the share content. Jadi, remote control ini diaktifkan. Kalau misalnya tidak mengerti, ada orang lain mau sharing, kita yang dari luar bisa meremote komputer dia atau laptop dia dari jarak jauh, mengupdate-nya atau melakukannya. Misalnya mau kita ngeklik apa di komputer dia, karena ini saya aktifkan. Jadi bisa mengakses komputer partisipan yang lainnya. Gitu ya. Slide control, nah ini juga during a presentation, the person who is sharing can allow others to control a PowerPoint or Keynote slide presentation. Ini juga bisa kalau mau diaktifkan, ada orang yang nggak ngerti ketika dia sedang presentasi, maka bisa dibantu dari jarak jauh. Non-verbal feedback saya nonaktifkan, nggak perlulah buat apa. Meeting reaction, nah ini perlu kita aktifkan, suka ada tanda jempol, tanda hati, ada like, dislike, macam-macam ya. Nah, di sini saya aktifkan all emojis gitu, atau mau selected bisa. Kalau saya all emojis saja. Allow remove participant to rejoin. Nah, ini kalau diaktifkan, saya biasanya kalau mahasiswa dipanggil tidak jawab, kameranya mati, berarti kan dia tidak belajar dan dia tidak ada di depan meetingnya. Maka saya akan delete dan keluarkan dari room. Kalau ini saya aktifkan, maka dia tidak akan pernah bisa masuk lagi ke ruangan meeting itu sampai kapanpun, karena ID, IP dari gadgetnya dia yang tercatat. Nah, itu. Jadi di sini allow remove participant to rejoin saya nonaktifkan gitu ya. Di sini kan artinya kita menyetujui partisipan itu untuk rejoin lagi. Kalau saya ini matiin, dia tidak bisa masuk lagi. Tapi kalau saya aktifkan, dia bisa masuk lagi. Itu ya. Saya memilih untuk mematikan. Show invite list the participant panel ya. Ini kita aktifin aja. Jadi dia menunjukkan ya semua yang diundang. Allow users to change their name. Nah, jadi di sini saya aktifkan. Kenapa? Memberikan persetujuan setiap partisipan untuk bisa merubah namanya. Itu ya. Karena namanya suka salah. Nah, dia bisa merubahnya sendiri. Allow participant to rename themselves. Nah, di sini kita aktifkan. Jadi memberi persetujuan untuk merename. Allow host or co-host to rename participant in the waiting room. Nah, ini juga bisa kita melakukan orang yang masih di waiting room untuk kita rename dulu. Ini bisa dengan kita mengaktifkannya. Nah, saya aktifkan dulu nih, karena ini baru nih. Dulu belum ada, ya. Jadi orang yang ada di waiting room, kita bisa rubah dulu namanya, baru dia bisa boleh masuk. Hide participant profile pictures in meeting. Nah, ini saya nonaktifkan. Jadi nggak perlu lah ngapain disembunyikan gitu kan ya. Nah, kita masuk ke dalam yang berikutnya adalah in meeting advance. Nah, ini in meeting advance ya, sama. Report to Zoom. Nah, saya aktifkan di sini. Kadang kita kalau butuh mau mereport ya bisa. Lalu ada fungsi yang juga di dalam Zoom yang banyak orang tidak bisa gunakan karena dia tidak tahu, belum diaktifkan di sini, yaitu breakout room. Ya, bisa membuat kelas-kelas kecil lagi di dalam meeting tersebut ya, untuk diskusi segala macam, kelompok belajar itu. Jadi satu ruangan utama, misalnya kalau kita di ruangan meeting, lalu ada pojok sana, ada pojok sana, ada pojok sini, ada pojok sini. Nah, ini kita bisa buat seperti itu. Nah, di sini tinggal diatur saja broadcast message-nya, broadcast voice-nya, bisa semua kita message, voice-nya bisa semua sekaligus. Gitu ya. Lalu kita, nah di sini ada remote support, saya aktifkan. Jadi kita bisa meremote orang lain, partisipan yang lainnya dari komputer kita. Manual caption saya matikan, automate caption saya matikan. Kenapa? Nanti akan muncul otomatis caption ya. Aduh, bikin ribet gitu ya. Full transcript, nah ini juga saya matikan. Save caption saya matikan.
Nah, ini language interpretation kalau kita butuh ya boleh diaktifkan. Kalau saya tidak butuh ya saya tidak aktifkan gitu ya. Sign language interpretation view saya nonaktifkan. Far and camera control ini juga saya matikan. Jadi kita bisa mengontrol orang lain kalau diaktifkan dia untuk matiin, nyalain dari jarak jauh. Grup HD video juga saya matikan, saya anggap semua sama, nggak perlu dipisah-pisah. Nah, ada yang tidak bisa merubah virtual background. Ini juga penting. Virtual background ini kadang orang nggak bisa aktifin karena dia tidak menggunakan ini. Nah, ini tidak diaktifin. Jadi ini harus diaktifkan. Baru di sini allow use of video as virtual background. Baru kita bisa masukin virtual background-nya apa saja. Kita bisa manage di sini. Kita bisa masukin virtual background-nya apa-apa saja. Kita bisa klik, bisa drag and drop dari komputer kita masukin di sini virtualnya apa saja yang ada. Supaya ketika kita buka di handphone, ketika kita buka di laptop yang lainnya, maka sudah ada file-file tersebut. Tapi dengan ID yang sama ya. Tuh. Immersive view juga sama, ini kita bisa bikin yang seperti kayak di ruangan meeting segala macam. Nah, ini saya aktifkan. Focus mode-nya juga ini saya matikan. Identify guest-nya juga saya matikan, nggak perlu. Auto answer group in chat saya matikan. Only show default email, nah saya matikan. Use HTML juga saya matikan. Allow users to select stereo audio in their client setting, di sini posisi saya aktif. Show a join from your browser link, nah ini juga aktif. Lalu show always join from browser, ini saya nonaktifkan. Lalu ada di sini allow live streaming of meeting. Ada fitur yang orang tidak bisa live streaming. Kan kadang kalau kita bikin pertemuan, pendalaman atau belajar, lalu kita mau live stream ke Facebook, ke Workspace, YouTube, ke Twitch, itu bisa langsung dari Zoom-nya. Nah, ini harus diaktifkan. Baru bisa live streaming ya. Show custom disclaimer. Nah, ini saya nonaktifkan. Lalu request permission to unmute. Nah, ini saya nonaktifkan. Itu. Jadi ini kalau misalnya kita mau meminta dia supaya untuk di-unmute, ya ini bisa kita aktifkan. Kita request, minta tolong orang itu yang lagi dimatiin mic-nya, kita request supaya dia tolong dia unmute. Nah, itu. Nah, ini kita aktifkan saja ya. Enable stop incoming video feature. Nah, ini juga aktifkan. Boleh nonaktifkan, terserah gitu kan. Save gallery view. Nah, ini juga bisa kalau kita mau untuk galerinya juga setelah kita menggunakan untuk di-save, nah saya aktifkan saja. Short gallery view-nya jadi nanti kita mau short, kita mau atur itu juga bisa. Ya. Allow users to join external webinar and event through mesh in a local area network. Ini kalau diaktifkan juga boleh memberi persetujuan gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalam calendar and contact. Nah, automatically sync, dia akan mengotomasikan, mensynchronize kalender Zoom dengan semua event-event yang kita buat di sini. Ini kalau kita aktifkan dia akan mendirectly. Ya, saya tidak aktifkan karena suka bikin bingung gitu ya. Email notifikasi di sini diaktifkan supaya ketahuan kalau ada yang menggunakan atau segala macam. Nah, ini notifikasi semuanya ya. Ini biasanya diaktifin semua. When attendees, jadi ketika ada yang masuk, join sebelum ada hostnya, dia akan muncul. Kita dapat di handphone kita notifikasinya. Ketika ada yang cancel meeting, kita tahu. Ketika meeting itu di-cancel atau dibatalin, akan muncul reportnya. Maka ketika ada alternatif host yang meremove, maka juga akan muncul notifikasinya. Ketika ada seseorang membuat schedule, muncul juga di handphone kita, di email kita. Ketika ada yang merecording secara permanen atau mendelete-nya juga akan muncul. Nah, itu ya, notifikasi ini penting. Yang lainnya kita lihat untuk other-nya, head potentially sensitive, invitation email, ini biasa semuanya schedule privilege. Nah, itu. Jadi inilah untuk settingan secara umum gitu ya. Untuk yang perlu untuk diketahui. Sampai di sini yang lainnya admin nih user management, usersnya, grupnya segala macam nanti di sini juga. Nah, ini banyak ya. Bisa dilihat masing-masing nanti di tempat channel di dalam Zoom-nya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dilihat gitu. Nah, kita akan lihat. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Nah,
Oke, saya rasa cukup ya. Tapi sebelum saya lanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi setiap mahasiswa-mahasiswi kelas saya, nanti ada kuis yang harus kalian isi sebagai bukti kalian belajar, kalian mengerti dan memahami. Nanti kuisnya itu ada di dalam Google Classroom, tetapi kalian harus menonton ini dulu terlebih dahulu. Setelah kalian menonton, kalian harus menjawab kuis tersebut yang ada di dalam Google Classroom, nanti ada di dalam Gform. Kalian harus masukin passwordnya. Maka passwordnya adalah ketik password. Ya, ketik password. K-nya besar, P-nya besar. Nanti saya akan tulis. Nanti di situ akan ketahuan. Jadi kalian harus tonton dulu terlebih dahulu video ini, pelajarin, nanti kuisnya ada di situ. Ingat, kuisnya ada di dalam Gform. Gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, setelah diisi kuisnya, jangan lupa kalian harus berikan komentar di kolom komen di dalam YouTube, di komennya YouTube. Di situ pesannya adalah nama, lalu dalam kurung 2A atau 2B, saya sudah mempelajari dan mengerjakan kuis. Ingat, nama dalam kurung 2A atau 2B, lalu saya sudah mempelajari dan mengerjakan kuis. Kita sudah belajar bagaimana tadi mengatur pengaturan defaultnya daripada Zoom, aplikasi Zoom di dalam webnya Zoom. Jadi, mari supaya sebelum kita membuat sebuah pertemuan, seminar yang menggunakan Zoom, harus coba dicek dulu untuk pengaturan Zoom-nya. Nah, ini yang menggunakan hostnya yang harus mengatur. Jadi, jangan sampai ketika mau menggunakan yang lain-lainnya tidak bisa. Nah, ini jadi harus diatur terlebih dahulu. Jangan lupa ada kuis yang harus dikerjakan. Ya, tadi sudah dikasih ketentuannya. Tulis nama di dalam kolom komentar, nama 2A atau 2B. Saya sudah mempelajarinya dan mengerjakan kuis. Kuisnya kerjakan di Google Classroom. Lalu komentarnya di dalam YouTube, komen YouTube, di screenshot. Ingat, screenshotnya jangan dipotong-potong. Harus full semua satu layar supaya saya tahu jam berapa kamu screenshotnya. Nah, itu ketahuan kan? Jam berapa screenshotnya, lalu di bagian mana. Screenshotnya harus tampil komentarnya. Kalau screenshotnya tidak tampil komentarnya, maka saya tidak berikan nilai. Ya, lalu screenshotnya dilampirkan di dalam Google Classroom, dan Google Classroom-nya diserahkan atau di turn in setelah Bapak Ibu Saudara mengerjakan kuisnya, lampirkan itu dan di turn in. Oke, saya menunggu jawabannya. Dan bagi Bapak Ibu semua yang diberkati dengan tutorial pengaturan setting Zoom pada saat ini, jangan lupa ayo berikan tanda like. Boleh juga tinggalkan komentar atau pesan. Lalu boleh share video ini ke setiap teman-teman kita, saudara kita, atau siapapun yang membutuhkan supaya mereka juga sama-sama belajar. Bagi yang baru pertama kali, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi, sehingga ketika ada video-video atau tutorial-tutorial yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Tuhan memberkati. Selamat belajar, salam transformasi.